Selamat siang para mahasiswa Teknik Industri kelas LB 41. Kita share. Hari ini kita masuk dengan integral garis ya, line integral. Integral garis. Oke. Integral garis atau line integral. Oke. Minggu lalu kita sudah masuk dengan ini ya. Halo. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teorema divergensi yang disebut juga teorema Gauss, ya kan? Juga teorema Stokes, tulisan Stokes, teorema Stokes. Hari ini kita masuk teorema Green, yang terakhirnya teorema Green. Teorema Green ini terlepas dari yang dua teorema tadi, kaitannya mungkin ada ya, dengan teorema Stokes sebenarnya. Nah, teorema Green ini awalnya kita harus kenal dulu integral garis, ya, integral garis atau line integral, ya. Yang dimaksud integral garis ini siklusnya terbuka, ya. Jadi artinya ini pergi, garisnya pergi, tapi tidak kembali ke titik awal. Paham maksudnya? Dia berhenti di sini. Titik awalnya, misalnya 0,0, tapi titik ini berhentinya tidak di 0,0, itu namanya tidak terjadi siklus tertutup, ya. Jadi ini integral garis. Integral garis juga bisa siklus tertutup, bisa. Sehingga dinamakanlah teorema Green, ya. Nah, teorema Green itu maksudnya gini. Dia harus siklus tertutup, ya. Jadinya pergi, pulang. Ya, waktu pulang titik akhir berimpit dengan titik awal. Paham maksudnya? Titik akhir berimpit dengan titik awal. Atau juga bisa bentuknya square, square bucu sangkar atau empat segi panjang juga bisa. Jadi pergi, pulang. Titik akhir berimpit dengan titik awal. Ini siklus tertutup. Jadi kalau dia siklus tertutup, dia bisa menggunakan teorema Green. Kalau tidak, hanya bisa integral garis saja. Tapi siklus teorema Green bisa diselesaikan dengan integral garis, tapi lebih panjang jalannya. Ya, mungkin kita contohkan. Ya, ini juga bisa segitiga, ya, nggak selalu saya pergi, pulang. Titik akhir berimpit dengan titik awal. Paham maksudnya? Jadi bentuknya bisa seperti ini, linear lengkung atau berbentuk apa? Square empat segi panjang atau bucu sangkar atau berbentuk segitiga. Ya. Asal siklus tertutup itu bisa menggunakan teorema Green. Ya. Nah, kita mulai dengan integral garis dulu ya. Sekalian ya, jadi ada soalnya ini ya. Diketahui soalnya integral nah ini siklus tertutup dengan arahnya berlawanan arah jarum jam. Apa maksudnya? Berlawanan dengan arah jarum jam itu arah panahnya berlawanan. Bukan menurut arah jarum jam. Nah, lambang ini C ya. Terus di sini diketahui 2xy kurang x kuadrat dx ditambah dengan x tambah y kuadrat dy. Ini
Kalau terus tertutup, kita bisa menggunakan integral garis line integral atau integral garis besar. Kita pakai dengan integral garis dulu ya. Karena di sini kita tahu adalah ya, C adalah kurva tertutup. Jadi walaupun kurva tertutup, kita bisa juga menggunakan integral garis ya. Kurva tertutup yang membatasi atau yang dibatasi. C adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X sama dengan Y kuadrat. X sama dengan Y kuadrat. Oke. Kalau kita gambarkan sketsanya kayak apa? Ini sumbu X, sumbu Y. Misalnya kita ambil di titik 1, X-nya 1, nanti titiknya ini 1,1. Kenapa? Karena kalau kita potongkan Y sama X kuadrat dan X sama Y kuadrat, itu titik potongnya di mana? Kalau Y adalah X kuadrat, sedangkan X adalah Y kuadrat, berarti kalau X ini kita ganti pada ini substitusi ini sama dengan apa? Y adalah bisa dalam Y, bisa dalam X ya. Berarti Y kuadrat dipangkat 2-nya. Sehingga hasilnya apa? Y adalah Y pangkat 4. Atau dibalik, Y pangkat 4 adalah Y. Kita pindahkan Y pangkat 4 kurang Y sama dengan 0. Kita faktorkan, keluarkan Y pangkat 3 kurang 1 sama dengan 0. Sehingga Y pertama 0, Y kedua berapa? Y pangkat 3 sama dengan 1. Jadi sebetulnya Y pangkat 3 1 ada 3 sebetulnya, tapi 2-nya imajiner. Jadi kita ambil real, untuk real berarti Y berapa? Akar 3 dari 1 adalah akar 3 dari 1 adalah 1. Ya nak? Akar 3 dari 1 adalah 1. Jadi 0 dan 1, 0 dan 1. Y-nya 0, 1. X-nya juga sama. Kan X sama dengan Y kuadrat. Berarti sini X adalah Y kuadrat. Ya. X adalah Y kuadrat, berarti X adalah 0. Berarti titik 0,0 ya. Kemudian di sini X adalah Y kuadrat, 1 kuadrat adalah 1. Berarti di 1, kalau X1, Y 1. Jadi garisnya itu bisa lurus, bukan lurus, sorry. Ini lengkung, dua-dua lengkung. Jadi bisa berbentuk parabola ini. Ya, ini apa nih? Kalau ini parabol, Y sama dengan X kuadrat. Satu lagi apa? Kalau X sama dengan Y kuadrat atau Y kuadrat adalah X. Y kuadrat itu ini. Jadi ya mulai dari arahnya berlawan azal-jab, jadi harusnya mana? Ini dulu ya, ini dulu baru pulang, pergi pulang. Jadi arahnya berlawanan dengan arah azal-jab. Biasanya suka keluar bener gini ya, tapi saya nggak tahu tergantung dari pembuatnya nanti, pembuat soalnya nanti itu. Ya, kalau materinya saya lihat masih masih berkisar apa integral lipat 2 lipat 3 ini. Ini udah kita udah jauh ya, udah masuk ke apa teorema Gauss atau divergensi, teorema Stokes, ada yang teorema Green. Jadi selesai semua teorema ya.
Oke, kita coba dengan integrasi dulu, tapi karena siklus tertutup, kita boleh gunakan teorema Green. Lebih pendek ya jalan. Nah, langkah pertama kita lihat apa? Perginya. Perginya itu dari 0,0 ke 1,1 ya. Saya tulis yang perjalanannya ada dua, pergi pulang, pergi 0,0 ya. Jadi persamaan itunya adalah perginya y sama dengan x kuadrat, ya kan? Ini pergi dengan menggunakan kurva ini dari titik 0,0 ke titik 1,1. Ini pergi, saya kasih tulis pergi, nanti pulang satu lagi kan. Nah, kita cari kalau Y punya X kuadrat, berarti DY pada X berapa? Kalau ini perhitungan. Kalau Y punya X kuadrat, DY pada X berapa? X kuadrat turunannya 2X. Kemudian ini kali silang. Kalau kita kali silang, maka DY berapa? 2X dx, nah. Ya, ini dx ya. DY per dx, 2X. Ya, X kuadrat turunan 2X. Dikali silang, DY adalah 2X dx. Nah, baru kita masukkan dari integral dari apa? 0,0 ke 1,1 dari fungsinya tadi salinnya fungsinya tadi kita salin ini 2xy 2xy dikurang x kuadrat kurung dx ditambah x tambah y kuadrat kurung dy. Karena ini kita ambil y sama dengan berarti dalam x ya. Berarti y-nya semua y dan dy kita substitusi. Jadi kita batasnya kita ambil dalam x ya. Kalau dalam x ini menjadi apa? X dari 0 sampai 1. Ini jadi 5 orang. Coba perhatikan. Lagi apa itu? Nah, kalau Anda tidak perhati, tidak ngerti deh. Maksudnya gimana? Ya. Saya sih tidak tahu. Saya siapkan sesuai materinya. Ada 3 teorema. Teorema Gauss atau disebut divergensi. Teorema Stokes, dan terakhir teorema Green. Ya. Teorema Green ini bisa menggunakan integral garis. Tapi kita nanti kalau siklus tertutup, sebaiknya kita gunakan teorema Green. Ya. Nah, ini kita integralkan dulu. Ini yang saya ganti Y-nya. Y dan Y kuadrat dan D yang bisa kuning. Apa enggak? Yang ganti itu Y kuadrat dan D. Coba kita ganti. Kita dalam fungsi X ya. Berarti sini apa? Halo? 2X kali Y. Y-nya berapa? Y-nya kan kita di sini. Y-nya adalah X kuadrat. Y adalah X kuadrat. Kita substitusi. Y adalah X kuadrat. DX, sorry. Apa? Dikurangi X kuadrat. Enak. Kurung kurawal dx ditambah x ditambah y kuadrat berapa? Kalau y adalah x kuadrat, y kuadrat adalah x kuadrat dipangkat 2 nah. Ya. dy dy-nya ini dy-nya berapa nih? Dy-nya adalah 2x dx kurung tutup. Enak. Nah, dx-nya ini kita letakkan nanti di luar ya. Dx-nya. Jadi berapa nih? Integral x dari 0 sampai 1. Ini kita kalikan nih berapa nih? 2x pangkat 3 kurang x pangkat 2 ditambah ini ditambah ini
X ditambah X pangkat 4 dikali 2X. Itu enggak? DX-nya kita letakkan di luarnya. DX-nya letak. DX yang kuning nih, DX. Nah, ini kita selesaikan berapa nih? X dari 0 sampai 1 ini berapa nih? 2X pangkat 3 kurang X kuadrat ditambah, hati-hati, 2X kali X berapa? 2X kuadrat. X pangkat 4 kali 2X 2X pangkat 5 kurung semua DX. Ada yang sama namanya X kuadrat. Kita jumlahkan. Ya. Sehingga ini jadinya yang pertama ini sama dengan integral X dari 0 sampai 1 2X pangkat 3 X pangkat 2-nya dijumlahkan min X kuadrat tambah 2. Ada yang salah? Oh gitu, boleh terserah. Di dalam ini kita tidak harus dalam menyelesaikan bebas gitu. Tapi hasil akhir biasanya sudah diurutkan ya. Terserah ini. 2 X kuadrat kurang X kuadrat berapa? Plus 1 X kuadrat ya. Plus 1 X kuadrat baru X pangkat 5 ya. 2 X pangkat 5. 2 X kuadrat plus 2 X pangkat 5 kurung. Oke, ini kan single integral. Ya, sehingga terjadi 2 kali integral yang kita integralkan X pangkat 3, X pangkat 2, dan X pangkat 5. Berapa tuh? Integral dari X pangkat 3, sepertiga tambah 1 seperempat, X pangkat 3 tambah 1 pangkat 4. Dan seper N plus 1, X pangkat M plus 1. Enak. Ditambah integral X kuadrat seper 2 tambah 1 sepertiga, X pangkat 2 tambah 1 pangkat 3. Tambah 2 kali integral X pangkat 5 seper 5 tambah 1 seper 6, X pangkat 5 tambah 1 pangkat 6. Agak batas 0,1. Sehingga hasilnya ini dikalikan 2/4 setengah X pangkat 4 tambah sepertiga X pangkat 3. 2 kali 2 kali seper 6, 2/6 itu kecil, sepertiga X pangkat 6. Agak batas 0,1. Nah, menyelesaikan ini di waktu di saudara di SMA, masukkan batas atas semuanya turun, dikurangi, masukkan batas bawah berkurang. Boleh, atau langsung boleh gak? Caranya setengah kali X pangkat 4 batas atas 1 pangkat 4 dikurang X pangkat 4 batas bawah 0 pangkat 4. Cara lainnya. Ditambah sepertiga kali X pangkat 3 batas atas 1 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Ditambah sepertiga kali X pangkat 6 batas atas 1 pangkat 6 dikurang X pangkat 6 batas bawah 0 pangkat 6. Paham? Sehingga yang 0 hilang ya. Yang 0 ini diabaikan. Tinggal berapa? Nah, 1 pangkat 1 kali setengah seper 2. Terus ini sepertiga kali 1 tambah sepertiga. Sehingga hasilnya ini bisa dijumlahkan setengah ditambah 2/3. Nah, sepertiga tambah. Ini sama penyebut per 6. Nah, 2 jadi 6 dikali 3 kan? Atau ini kali silang aja ini. Betul enggak? Kali silang 1 kali 3, 3. 2 kali 2, 4. Hasilnya 7/6. Ini pergi ya tadi ya. Ceritanya pergi. Dari gambarnya. Dari gambarnya kita lihat dia pergi. Jadi arahnya ini nih. Dari sini ke sini. Betul enggak? Itu batu pergi ya kan? Sekarang pulang. Nah, pulang warnanya lain lagi, kita kasih hijau. Dari sini ke sini. Ini pulang. Nah, pulang dari 1,1 ke 0,6. Oh ya, ini fungsinya Y kuadrat. Yang ini fungsinya adalah apa tadi? X adalah Y kuadrat. Atau dibalik, Y kuadrat adalah X. Namanya. Jadi, yang kedua adalah fungsinya X adalah Y kuadrat. Yaitu dari
tadi gambar dari 1,1 ke satu tadi ini kan. Ini dari 0,0 ke 1,1, dari 0,0 ke 1,1, sekarang dari 1,1 ke 0,0. Arah pulang ya. Dari 1,1 ke titik 0,0, titik O, titik pangkal. Oke ya. Jadi ini integralnya integral dari 1,1 ke 0,0. Hati-hati ya, kebalik nih. Jadi min nanti terbalik. Nah ini salin soalnya tadi, soalnya apa tadi? Kalau yang kedua ya, soalnya tadi adalah 2 X Y dikurang X kuadrat dx ditambah X tambah Y kuadrat dy. Ya, halo. Oh ya, lupa, sorry. Ini harus cari dulu nih. Kalau sini aja. Kalau X adalah Y kuadrat, dx per dy berapa? Halo, dx per dy berapa? Y kuadrat turunkan 2y enak, ya kan? Dx per dy, kasih silang nih. Kita kasih silang sehingga terdapat dx adalah 2y dy. Benar? Dx adalah 2x dy. Ini arah pulang. Dari 1,1 ke 0,0 ya. 1,1 ke 0,0. Nah, berarti kita pakai X. X-nya dari 1 ke 0. Hati-hati nih. Dari 1 ke 0. Kan arah pulang dari gampang saya kan. Dari 1,1 ke 0. Arahnya ini berlawanan, arah terunjak nih, berlawanan. Positif ya. Pergi 0,0 ke 1,1, pulang 1,1 ke 0,0. Nah, ini yang kita ganti apa? Yang kita ganti adalah X-nya. Jadi X ini kita substitusi dx, X. X dan dx. Yang kita substitusi. Sehingga ini 2. Ya, boleh 2y kali X berapa? Halo? X adalah Y kuadrat ya. Dikurang X kuadrat. Y kuadrat pangkat 2 kan? Dikurung berawal dx. Dx adalah apa sih? Berarti dx adalah 2y dy. Ditambah X adalah Y kuadrat ditambah Y kuadrat dy. Enak. Kurung tutup. Gitu ya. Terus itu. Paham nggak nih? Nah, kita selesaikan. Jadi, hati-hati nih. Ini kalau kita balik, kalau 1 ke 0, kita balik 0 ke 1 di min ya. Halo? Perhatikan. Kalau integral dari 1 ke 0, biasanya orang kecil ke besar, kok besar ke kecil. Ya. Jadi harus dilawankan. Jadi integral 1 ke 0 sama dengan min integral 0 ke 1. Ya. Dia ada minnya ya. Min. Nah ini selesaikan. Dikali berapa nih? 2y kali y kuadrat 2y pangkat 3. Ini y pangkat 4. Dikali dengan 2y dy. Enak. Ditambah y kuadrat tambah y kuadrat berapa? 2y kuadrat dy. Nanti. Nah ini kita kaliin lagi. Min integral 01. Coba. 2y kali 2y pangkat 3 berapa? Halo. 2y kali 2y. 2 kali 2, 4. Y kali y pangkat 3, y pangkat 4. Min 2 y kali y pangkat 4, y pangkat 5. Ya kan? dy. dy-nya nanti kita letakkan di luar kurung. Nah, berapa? Ini tinggal tambah 2y kuadrat kurung dy. Ya kan? Nah, kita selesaikan. Jadi ini sama dengan min. Nah, langsung.
Integral dan yang kita integralkan nih, Y pangkat 4, Y pangkat 5, dan Y pangkat 2. Nama beda semua ya. Jadi 4 kali, jadi sini, 4 kali apa? Min di luar ya. Minnya. Y pangkat 4 diintegralkan kan? 1/4 tambah 1/5, Y pangkat 4 tambah 1/5. Ya nah? Nah, terus sekali lagi. Min 2 kali integral Y pangkat 5 1/5 tambah 1, Y pangkat 5 tambah 1, 1/5 tambah 1, 1/6, Y pangkat 5 tambah 1, pangkat 6. Berikutnya, tambah 2 kali integral Y pangkat 2, apa? 1/2 tambah 1, pangkat 3, 1/3, Y pangkat 2 tambah 1, pangkat 3. Agak batas 0, 1. Ya, nak? Jelas? Sehingga hasilnya berapa? Min, dikali min ya. Min 4/5 Y pangkat 5 min kali min plus 2/6 jumlah kecil berapa? 1/3 Y pangkat 6 tambah 2 kali 1/3 2/3 Y pangkat 3 batasan 01. Yang tanda jadi ini jadi minus sorry. Jadi min kali min plus sekarang min kali plus min nih. Ya, terima kasih. Oke, jadi ini sama dengan berapa? Min 4/5 yang kita ganti kan Y pangkat 5, Y pangkat 6, dan Y pangkat 3 ya, kita ganti. Jadi ini Y pangkat 5 batas atas 1/5 dikurang Y pangkat 5 batas bawah 0/5 ditambah 1/3 kali Y pangkat 6 batas atas 1/6 dikurang Y pangkat 6 batas bawah 0/6 dikurang 2/3 kali Y pangkat 3 batas atas 1/3 dikurang Y pangkat 3 batas bawah 0/3. Yang 0 diabaikan. Enak. Tinggal apa? Tinggallah min 4/5 tambah 1/3 kurang 2/3. Nah, yang pertiganya bisa dijumlahkan berapa? Min 4/5 1/3 kurang 2/3 berapa? Min 1/3 enggak? Nah, sama penyebut berapa nih? Ini sama penyebut 15 ya. Jadi ini min berapa sini? Supaya jadi pas kali 3 ini kali 3 min 12. Ini supaya menjadi 3 kali 5 min 5. Hasilnya min 17/15. Ya. Oke. Nah, kemudian baru jawab soal tadi yang ini. Dari 0,0 ke 1,1 dari soalnya adalah apa tadi? 2 X Y. Oh ya ini tadi lupa tadi. Ini adalah ulang ya. Ini adalah ulang. Tadi kan pergi ya. Pergi pulang. Ini 2 XY dikurang X kuadrat DX ditambah X ditambah Y kuadrat DY. Yang pergi tambah pulang. 1 tambah 2 ya. Perginya berapa tadi? Perginya 7/6 ya. Perginya 7/6 ditambah dengan min 17/15. Kita sama penyebut berapa? Per 30. Per 30 ini menjadi kali 5. 35. Ini plus kali min 17 kali 2 ya. Karena jadikan penyebutnya 30, jadi ini 34 ya. Jadi hasilnya ini 30 kali 2. 17 kali 2 35, 15 kali 2 30. Hasilnya 1/30. Jelas sampai sini? Kalau hasilnya plus 1/30. Ini menggunakan integral garis. Line integral. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita coba dengan trigonometri.
Nah, teorema Green tadi dia menggunakan gambar ini ya. Teorema Green. Berikutnya kita menggunakan teorema soal yang sama ya. Teorema Green. Salin soalnya dulu ya. Soal yang sama. Oke, itu tadi apa? 2 2xy kurang x kuadrat dx ditambah x ditambah y kuadrat dy. Nah, di mana c adalah tadi kan jelas ya. Kalau kita gambarkan ini sekuen 1 1 0 yang satu gambarnya ini untung ini yang satu gambarnya ini ini pergi ini pulang. Nah, grafiknya ini adalah y sama dengan x kuadrat, kalau ini adalah x sama dengan y kuadrat. Enak, tunggu x sendiri. Nah, kalau kita ambil x konstan, ini yang double integral saya. X terletak antara apa? Y terletak antara apa? Kalau x konstan 0 ke 1, nah. Halo. Kalau x konstan dari 0 sampai 1, tapi hati-hati y-nya nih. Y-nya berapa? Y-nya ini yang biru ini yang bawah adalah sama dengan x kuadrat. Sampailah ini nih. Yang ini diubah jadi apa? Kalau y kuadrat adalah x, y kuadrat adalah x, y berapa? AKM. Jadi sampai akar x. Sama. Itu ngerti nggak Ustaz? Batas eh, kalau x konstan berarti 0 ke 1, y-nya yang berubah, y-nya dari biru ke hijau. Enak. Dari bawah ke bawah atas. Yang bawah ini kan y sebenarnya x kuadrat. Ya. Yang bawah adalah x kuning ya. Adalah ini x kuadrat. Sedangkan yang atas x sebenarnya x kuadrat ini adalah y adalah akar x. Itu enggak? Berarti batasnya dari bawah ke atas. Gitu kan. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas gitu kan. Yaitu bawahnya x kuadrat, di atasnya y adalah akar x. Maka x kuadrat sampai akar x. Jelas? Nah, baru kita masuk ke perhitungan bentuknya. Oke. Wah, serius lagi. Ini kalau terganggu ini. Nah, kita punya bentuk umumnya itu eh, apa? Teorema Green. Teorema Green. Kalau siklus tertutup boleh menggunakan teorema Green. Green nama orang ya, walaupun atau Green hijau nama orang. Yaitu integral dari siklus tertutup dari C P x, y dx ditambah Q x, y dy adalah double integral x y. Terus ini apa? Do Q per do x kurang do P per do y. Sini apa? Kalau sini x dalam, sini apa? Dy x di luar dx. Ini yang disebut apa? D area. Enak. Halo? Ini yang disebut D area. Enak. Hah? Ini main double integral, Pak. Sama.
Nah, kalau kita tulis ini berarti apa? Halo? PS, Y itu yang PS, Y itu sama nggak sama ini? Mau tulis itu dulu boleh. Kalau enggak, kita tulis saja. Ini sama dengan ini kan. Jadi kita kalau kita salin integral C, nah ini 2 XY kurang X kuadrat DX ditambah X ditambah Y kuadrat DY. Berarti X apa PX, Y-nya ini sedangkan sedangkan QX, Y-nya warna biru. Benar? Identik kan? Berarti kita tulis ini apa? Bahwa P X, Y tembus lagi. Berarti P Px, Y sama dengan 2xy kurang x kuadrat. Terus Q X, Y sama dengan X tambah Y kuadrat. Halo? Yang sini kita cari do P per do Y. Kalau sini kita cari do Q per do X. Anak sehingga nggak ada syarat PDSA atau belajar tentang di kampus luar dapat ODI, Ordinary Differential Equation, PD biasa. Kan ada do P per do Y dengan do Q per X atau do N per do Y dengan do N per X. Itu adalah PD eksak. Ya kan? Nah, di sini enggak. Sini do Q per do X kurang do P per do Y. Jadi do P per do Y-nya diturunkan terhadap Y. Ya, terhadap Y. Terhadap Y. Kalau do Q per do X diturunkan terhadap X. Coba. Berarti ini 2X konstanta pengali, Y turunkan 1. X kuadrat bukan Y. Tadi turunannya konstan 0. Hah? Halo. Kalau per 2Y itu tidak Y. Berarti kalau 2X kali Y, 2X dianggap konstanta pengali. Ikut sebagai pengali saja. Jadi 2X salin aja. 2X, Y turunnya 1. X kuadrat bukan fungsi Y. Berarti konstan 0. Turunannya 0. Berarti ini hasilnya 2X. Terus doki per 2X, X diturunkan dari X1, Y kuadrat bukan fungsi X. Konstan, berarti 0. Hasilnya berapa? 1. Paham? Jadi enggak? Non. Ya. Nah, baru kita cari sini sebaiknya terpisah doki per do X dikurang do P per do Y berapa? Doki per do X 1. Do P per do Y 2X. Berarti sini 1 dikurang 2X. Enak? Oke. Baru kita masuk menurut teorema Green. Ingat Green ini bukan artinya hijau tapi nama orang tuh ya. Apa Green gitu, ada. Yaitu jadi integral dengan siklus tutup dari apa tadi soalnya 2xy kurang 2xy kurang x kuadrat dx ditambah x ditambah y kuadrat dy itu adalah tadi apa? Ini x. Ah, batas x-nya berapa tadi? Kalau tadi gambarnya. Ini. Ini batasannya. X konstan, ini batasnya. Batasnya apa? X antara 01, X terletak antara 01, Y terletak antara S kuadrat sampai akar X. Tulis ya. X antara 01, Y, Y dari X kuadrat sampai akar X. Y dari X kuadrat sampai akar X. Terus di sini apa tadi? Do Q per do X kurang do P per do Y. Lalu ini Y, dy. Lalu ini X, dx. Ini yang disebut
D area, D luas ya, D area. Sehingga ini sama dengan X-nya sama 0 sampai 1, Y-nya dari X kuadrat sampai akar X. Nah, ini doki berdua X kurang 2 adalah 1 kurang 2X DY DX. Nah, di sini ada fungsi DX dengan fungsi X, itu enggak? Berarti boleh tarik keluar ya. Kita tarik keluar, jadi apa? X-nya dari 0 sampai 1, 1 kurang 2X kurung DX. Terus ini, Y sama dengan X kuadrat sampai akar X DY. Ini ada variabel loh. Berarti tidak boleh langsung ya. Berarti ini harus dikerjakan yang belakang dulu. Ya enggak? Yang belakang dulu. Kerjanya ini tadi ini sama ya. Nah, yaitu apa? X dari 0 sampai 1, 1 kurang 2X dx. Nah, kita selesaikan nih. Integral dari Y. Agak batas X kuadrat sampai akar X. Yang kita ganti Y-nya. Itu nah. Y batas atas kurang Y batas awal. Yaitu X dari 0. Y batas atas kurang Y batas bawah. Ya. Berarti sini 1 kurang 2X kurung DX dikali Y batas atas akar X dikurang Y batas bawah X kuadrat. Betul nggak? Ini kurung biasa aja ya. Kita pakai di kurung biasa aja boleh. Jadi gini. Gitu kan? DX-nya nanti data di belakang. Sehingga ini menjadi berapa? Integral X dari 0 sampai 1. Kan? 1 kurang 2X. Nah, kita kalikan dengan apa nih? Halo? Kita kali dengan, jadi DX-nya kita letakkan di belakang. Sehingga terjadi apa? 1 kurang 2X kali akar X dikurang X kuadrat DX. Kalau kita kalikan berapa nih? X dari 0 sampai 1, coba 1 kali akar X, akar X. 1 kali min X kuadrat, min X kuadrat. 2X kali ini, coba, min 2X akar X. Min 2 kali ini, min kali min, plus 2, X pangkat 3. 1 kali pangkat 2. Kurung DX. Terus yang ada akar, diubah dari pangkat tak sebenarnya. Sehingga ini jadi X dari 0 sampai 1. Ya. Akar X karena X pangkat setengah. Dikurang X kuadrat. Nah ini X pangkat 1. Akar X itu apa? X pangkat 1 kali X pangkat setengah. Jadi X pangkat berapa? Halo? X pangkat 1 kali X pangkat setengah kan? Kalau X tetap pangkat 1. Akar X pangkat setengah. Kalau X pangkat 1 kali X pangkat setengah, pangkatnya dia apa? Ditambah 1 tambah setengah, 1 setengah. Atau 3/2 boleh ya. Ditambah 2X pangkat 3 dx. Nah, baru kita kerjakan nih. Integral dari X pangkat 1 setengah, X pangkat setengah apa? 1/n plus 1 X pangkat n plus 1 dikurang integral X kuadrat berapa? 1/2 tambah 1 3 X pangkat 2 per 1 3 min integral dari X pangkat 1 setengah apa? N-nya 1 setengah plus 1 n plus 1 X pangkat n plus 1 nya enggak? 1 setengah plus 1 ditambah 2 kali integral X pangkat 3 1/3 tambah 1/4 X pangkat 3 tambah 1/4. Agak batas
0,1. Kita hitung berapa nih? Setengah tambah 1. 1,5. 1,5 dibulat 3/2. 1 bagi 3/2 dibalik 2/3. Pangkat 1,5 apa? Pangkat 1 pangkat setengah akar X. Enak. Pangkat 1,5 pangkat 1 tetap X. Pangkat setengah akar X. Min 1/3 kali X pangkat 3. Min. Nah, hati-hati nih. 1,5 tambah 1 2,5. 2,5 dibulat 2,5. 2 kali 2 tambah 1 5/2. 1 bagi 5/2 dibalik 2/5. Kemudian ini X pangkat 1,5 tambah 1 pangkat 2,5. Pangkat 2,5. Pangkat 2 tetap. Pangkat setengah akar X. Dan 2/4. 2 kali 1/4 2/4 diperkecil setengah X pangkat 4. Agak batas 0,1. Nah, berapa nih? Ini artinya 2/3 kali X akar X batas atas di 1 akar 1 dikurang 0 akar 0. Enak. X akar X batas atas dikurang X akar X batas bawah 0 akar 0. Di 1/3 kali X pangkat 3 batas atas 1/3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0/3. 2/5 kali X kuadrat akar X batas atas 1 kuadrat akar 1 dikurang 0 kuadrat akar 0. Ditambah setengah kali X pangkat 4 batas atas 1/4 dikurang batas bawah 0/4. Betul nggak? Yang ada nolnya 0 akar 0, 0, 0/3, 0, 0 kuadrat akar 0, 0, 0/4, 0. Kita diabaikan, hilang. Tinggal apa? Tinggallah 1 akar 1, 1 kali 2/3, 2/3. Ini 1/3, 1 kali min 1/3, min 1/3. 1 kuadrat akar 1, 1 kali min 25, min 2/5. Tambah 1/1 kali setengah 1/2 ya. Nah, ini dulu. 2/3 kurang 1/3, 1/3 dikurang 2/5 ditambah 1/2. KPK-nya berapa nih? Halo? Halo? 2 kali 5, 10 kali 3, 30 ya? Nah, 3 kali menjadi 30 kan kali 10. Maka penyebut kali 10, pembilang 1 kali 10. Ya nah? 5 min ya, min. 5 menjadi 30 kali 6. Karena penyebut kali 6, pembilang juga kali 6. 2 kali 6, 12. 2 menjadi 30 kali 15. 1 dikali 15 tambah 15. Jumlahkan berapa? Saya hitung nggak ya? Tepatnya sepertiga. Ada salah saya hitung. Tadi ada 2 kalinya ya. Di atas dari mana? Udah. Di sini ada duanya nih. Berarti ini kurang keduanya sini itu enggak? Halo. Sini ada duanya nih. Maka ini sini ada saya hitung. Ini ada angka duanya. Min 2 ya. 2 kali 1/2 ada duanya. Ya, ada duanya. Berarti 2 tak sini aja boleh. Jadi di 2. Nah, 2 kali 25 45 nak? Hah? 2 kali 25 45, ini 45, 45. Nah, di sini salahnya. Berarti sini apa? 5 kali 36, 6 kali 4 24. Ya, 24. Nah, 10 tambah 15 25. 25 kurang 24 1/30. Jadi jawabannya sama enggak? Halo? Jawabannya teorema Green dengan integral garis mana tadi? Ini. Sama enggak hasilnya? 1/30. Ini juga yang terakhir tadi
juga 1/30. Sama ya. Jadi nanti kalau ada seandainya model teorema Green, siklus tertutup kita gunakan teorema Green aja. Jangan pakai teori garis ya, tambah panjang ya. Oke, teorema Green. Nah, ini ada soal lagi. Yuk, masih teorema Green ya. Hitung integral siklus tertutup dari X pangkat 3 kurang XY pangkat 3 dx ditambah Y pangkat 3 kurang 2XY D dengan adalah C adalah persegi. C adalah persegi. Persegi itu apa? Halo, persegi sama dengan apa? Butuh sangkar. Kalau empat segi panjang, panjang melebar nggak sama. Ya. Oh, ini sama semua, sama sama sisi. Ini adalah bujur sangkar sama ya. Persegi disebut juga bujur sangkar. Jangan salah pengertian ya. Bujur sangkar dengan titik sudut ya dengan titik sudut adalah 0,0 terus 2,0 2,2 dan 0,2. Kalau kita gambarkan sketsanya, kalau kita gambarkan sketsanya, itu adalah ini sama ya, 1 2 1 2. Berarti apa? Oh, ini 0,0, ini 2,0, 2,2, 0,2. Ini semua Y, semua Y. Ya kan? Arahnya, arahnya adalah ke jalannya ya. Arah panahnya ini bergerak. Arahnya berlawanan arah dalam jam. Itu pulang. Jadi artinya pergi, 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 pulang. Pergi, terakhir pulang. Ya kan? Paham? Nah, karena ini amplitude panjang atau persegi disebut juga bentuk sangkar, maka pasti X konstan, Y konstan. Itu nah, boundary itu harga batasnya. Jadi ini jaraknya dua. X-nya dari 0 sampai 2, Y juga 0 sampai 2 ya. Berarti 0,2, 0,2. Berapa? Halo, inilah harga batas atau boundary-nya. Ya. Nah, kalau sudah tahu itu, terus ini Anda tahu apa nih? Ini apa nih? Ini adalah P S, Y ya. Soal ini koefisien X ini adalah P X, Y. Ini tanda depannya ikut ya kalau ada min masuk ya. Ini adalah P X, Y. Yang ini adalah Q X, Y. Nah, di cepat ada saya di sini apa? P X, Y adalah X pangkat 3 kurang XY pangkat 3 dan Q X, Y adalah Y pangkat 3 kurang 2 XY. Maka yang P ini jadi do P per do Y. Kalau Q, do Q per do X.
Halo, kalau per doi Y-nya yang kita turunkan, kalau per doi X-nya yang kita turunkan. Selebih itu dianggap konstan masing-masing ya. Jadi kalau per doi selain dari Y dianggap konstan. X pangkat 3 konstan. Contoh berapa? 0. Min X konstanta pengali. Berapa? Y pangkat 3 turun berapa? 3Y kuadrat. Enak. Y hasilnya sini apa? Min 3XY pangkat 2. Ya. Logi huruf X. Y pangkat 3 konstan, bukan X. 0. 2Y adalah konstanta pengali. X turunannya berapa? 1. Hasilnya apa? Min 2Y. Paham? Nah, baru kita di sini doki per do X dikurang do P per do Y berapa? Doki per do X adalah min 2Y dikurangi do P per do Y adalah min 3XY kuadrat. Sehingga hasilnya berapa sini? Min 2Y, min kali min plus ya, 3XY kuadrat. Nggak ada istimewanya ya. Udah. Berarti jelas? Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Y tambah 3XY kuadrat. Nah, baru masuk sini. Menurut teorema Keynes siklus tertutup, Anda boleh gunakan teorema Green. Ini bukan artinya teorema hijau ya. Teorema yang dikemukakan oleh Bapak Green. Titik Green depannya. Ya. Yaitu apa? Integral formula itu P X, Y dx ditambah Q X, Y dy adalah integral X integral Y ini apa? Do Q per do X dikurang do P per do Y. Kalau di Y ini apa? dy. Kalau di X ini apa? dx. Do Y do kali dx adalah d area. Ini formulanya, ya kan? Baru soalnya. Soalnya apa? Soalnya salin. Yang tadi apa? X pangkat 3 dikurang XY pangkat 3 dx ditambah Y pangkat 3 dikurang 2 XY dy adalah integral A. Tadi kan batasnya nih. X konstan, Y konstan. Karena persegi itu adalah bentuk sangkar. 0202 sama ya. Berarti X-nya dari 0 sampai 2 konstan, Y juga dari 0 sampai 2. Tapi doki per do X kurang doki per do Y berapa tadi? Ini. Doki ya, doki per do X kurang hasilnya ini kan. Kalau berapa? Min 2Y ya. Min 2Y min min plus 3XY kuadrat plus min 2Y plus 3XY kuadrat dy dx ya. Halo, dy ya. Tambah 3XY kuadrat ya. Kemudian Anda tahu apa? Sama dengan X-nya dari 0 sampai 2. Nah, ini nggak ada apanya. Dx-nya boleh ditarik keluar gitu. Terus Y-nya 0 sampai 2 juga. Y-nya ini tetap ya. Ini min 2Y tambah 3XY kuadrat kurung PY. Yang dikerjakan yang belakang dulu. Ya enggak? Ya. Sehingga ini sama dengan X dari 0 sampai 2 dx. Ini integral dari 2Y dy, hati-hati. Integral dari min 2Y min 2 yang kita integralkan karena dy pasti Y
dan Y kuadrat itu nak. Jadi sini min 2 kali apa? Ya, integral Y pangkat 1 DY apa? Seper 1 tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1. Ya nak? Kemudian ditambah 3X konstanta dianggap konstan pengali. Nah, Y pangkat 2 itu kan seper 2 tambah 1 seper 3. Y pangkat 2 tambah 1, 3. Harga batas 0,2. Y ya. Nah, ini ternyata setengah, 2 kali setengah, 1, 3 kali sepertiga, 1. Itu enggak? Maka tinggal apa? Ini sama dengan apa? Integral X dari 0 sampai 1. DX-nya letak belakang ya. Ini masukkan sini. Apanya? Y yang kita ganti Y kuadrat batas atas dan ini ada X-nya ya. Berarti ya. Y pangkat 3. Berarti sini kalau kalau Anda bingung sebaiknya jangan langsung ya. Kalau bingung jangan langsung. Jadi ini min Y kuadrat ya. Misalnya ya. Min Y kuadrat itu nah. Min 2 kali setengah kan min 1. Min 1 Y kuadrat. Ini ada X nih. 3-nya coret tinggal tambah X Y pangkat 3 itu enggak? Ya. Harga batas 0,2. Ini adalah harga batas 0,2 DX tetap belakangnya nak. DX-nya tetap belakang. Sehingga kita hitung berapa nih? Selesaikan dulu. 0 ke 1 min yang kita ganti Y kuadrat dan Y pangkat 3 dengan batas atasnya 2, batas bawah 0. Masukkan Y kuadrat batas atas 2 kuadrat dikurang Y kuadrat batas bawah 0 kuadrat ditambah X kali ya Y kuadrat sama Y pangkat 3. Y pangkat 3-nya 2 pangkat 3 kurang batas bawahnya 0 pangkat 3. DX. Nah, ingat 0 kuadrat dan 0 pangkat 3 diabaikan. Sehingga hasilnya apa? X dari 01 ini menjadi min 4, 2 kali min 4 ditambah 2/3 8 kali X. Gitu nak? Hasilnya apa nih? Integral min 4 dx. Min 4 dx. 4x enggak? Min 4x enggak? Nah, terus tambah 8 kali integral F pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1 seper 2 X pangkat 1 tambah 1 X kuadrat. Harga batas 0,1. 0,1 atau 0,2? Nah, saya salah nih. Harga batas 0,2 ya. Ini 0,2. 0,2. 0,2. 2. Enak. Oh, nah, ampun tadi. Harga batasnya 0,2 ya. Ya, semua 0,2. Sehingga hasilnya apa? Yang ini. Oh, selesaikan dulu. Berapa nih? Min 4x, 8 kali setengah 4, x kuadrat, harga batas 0,2. Jadi hasilnya min 4 kali x batas atas 2 kurang x batas bawah 0. Sama 4 kali x kuadrat batas atas 2 kuadrat dikurang x kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Yang 0 diabaikan. Sehingga hasilnya apa? Kalau hasilnya apa? Ini 4 kali 2 min 8. Ini 2 kurang 4 kali 4 16. 16 kurang 8 hasilnya 8. Ya deh. Mana? Ya, benar hasilnya 8. Jelas sampai sini? Halo. Kalau jelas kita coba green. Sekarang saya tanya Anda, tahu enggak fungsi thermogreen itu apa sih? Ada yang tahu? Tadi kita lihat formula teorema Green ya, coba. Dari teorema Green
Rumus umumnya apa tadi? Integral P X, Y dx ditambah Q X, Y dy adalah integral X, integral Y. Sini apa? Do Q per do X dikurang do P per do Y. Sini D area. Seandainya do Q per do X dikurang do P per do Y nilainya adalah sama dengan 1. Apa yang terjadi? Coba Anda lihat. Apa yang terjadi ini? Integral X, integral Y. Tinggal D area. Nah. Double integral D area apa? Jawabannya area. Betul nggak? Integral D area, area. Betul nggak? A. Area itu apa dia? Luas. Area sama dengan luas nggak? Jadi ini bisa menghitung luas perkebunan besar, bisa menghitung luas hutan. Jadi cara gini, kalau di peta itu kan ada titik-titik lintang, bujur koma lintang, bujur X-nya, lintang Y-nya. Jadi misalnya ini ada daerahnya, ini koordinat tahu. Ya, jalan ini jalan, ini tahu lagi, jalan lagi, ya. Bujur koma lintang tahu ini, bujur koma lintang, bujur koma lintang, bujur koma lintang, langsung kembali ke semula. Maka area ini bisa kita hitung, ya, luas ini. Paham sih? Jadi itu salah satu dengan selatan tadi ini harus 1. Kalau doki pedai kurang doki pedai tidak sama dengan 1 bukan luas. Hati-hati ya. Karena rumusnya kan double integral D area hasilnya area. Ya terus area. Ya kan? A itu area. Integral double integral D area area. Itu alasannya. Jelas ya? Jadi ini salah satunya untuk menghitung luas hutan, luas atau luas kebun luas kebun besar, luas kebun besar. Kebunnya besar sekali. Mungkin luas kebun besar lebih kecil dari luas hutan, hutan lebih besar. Paham? Itu fungsinya. Oke. Hmm. Sebenarnya secara materi bahan kita udah selesai. Sebelum nggak perlu tambah yang GSLC itu rencana tadi mau tambah kan. Kalau bahannya kurang ini, saya lihat bahannya belum sama belum tidak ada tidak ada tidak ada dan itu itu karena ada masuk dapat sudah ya tapi double yang di sini kemarin kan belum masuk yang belum ada mana negara ada di sini belum. Nah kalau kita ada negara belum adalah double negara cek di area itu dalam kombinasinya itu cek itu yang pakai. Jadi ada satu mencari ulum ada 2 kan, ini sukam lagi sedikit. Jadi eh, mencari volume benda
Ya, mencari volume benda ini ada dua cara. Cara pertama, volume adalah double integral D area. Tinggal lihat D areanya ini, kalau dia koordinat Kartesius, seperti limas, ingat nggak limas? Itu apa? D area adalah DY DX. Enak? Halo? Kalau dia koordinatnya eh, apa? Tabung, mungkin yang lain katakan apa? Koordinat polar, maka D areanya adalah R DR D theta. Betul nggak? Halo? Nah, yang kedua, volume itu adalah triple D volume. Triple integral D volume itu sama dengan DZ kali D area. D areanya sama kasus ini, sama. Ya, mengenai D areanya itu sama kasusnya. Apa dia koordinat kartesius atau koordinat tabung? Ya, jelas ya. Intinya itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nah kita coba kerjakan soal latihan ya. Nah, saya ambil kemarin. Ya, saya nggak tahu juga, bisa aja keluar di antaranya teorema Gauss, ada divergensi, teorema Stokes, teorema Green ya. Jadi semua sudah saya ajarkan. Ya, kita latihan aja. Oke. Ini sebentar. Kemarin kita ambil dari mana? 6. Nah, ini yang masuk. Coba saya masuk ke soal ini. Dari ini. Nah, ini ada soal. Mungkin kita kerjakan dulu yang ini dulu. Boleh, boleh ini juga. Ini ini sudah pernah saya contohkan. Kalau kita berkenal itu kan kalau berubah dari bahasa tidak koma x nol kalau di x x kalau ini z nol dan ini z nol kalau satu lagi nah ini y nol bisa kemudian yang bidang ini dipotong oleh bidang ini dipotong ketika semu ketika poros. Jadi kalau kami segitiga kami segitiga luas. Nah itu. Tapi kita gambarkan dulu kan. Tidak. Apa lagi? Ya. Bisa dua-dua. Asal itu. Jadi cek itu dia kan ceknya tahu. Alat kan mau. Jadi Z itu makanya dari 0 sampai Z yang ditaruh. Jadi ini bisa berhitung secara tidak dua-duanya bisa. Ya. Oke. Nah, untuk ini kita gambarkan. Kita gambarkan.
Coba untuk menggambarkan ini gimana? Jadi kita gambar sketsanya. Gambar sketsanya. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, titik A. Ini Z adalah 15 kurang 3X kurang 5Y. Ya, ini Z-nya. Ini Z-nya atasnya. Ini sebetulnya yang memotong ketika sumbu tadi. Jadi potong A. Kemudian titik potong pada sumbu X apa jadi? Kalau dua dimensi, titik potong sumbu X, Y 0. Titik potong sumbu Y, X 0. Kan? Tapi kalau ini tiga dimensi, 3 X, Y, Z. Ini X, Y, Z. Kalau kita mau cari titik potong sumbu X, buang X-nya. Tinggal apa? Y dan Z. Berarti Y-nya 0, Z-nya 0. Paham nggak? Kalau mau kalau mau cari X, selain dari X apa? Y, Z. Di luar itu. 0. Nah, kita masukkan nih. Z-nya 0, 15 kurang 3X X yang mau cari, 5 Y-nya 0. Yang 0 hilang nggak? Halo? Ini yang 5 kali 0 ini hilang. Nah, min 3X-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Plus 3X adalah 15. Berapa X? X adalah 15 bagi 3. Berapa? 5. Maka titiknya adalah 5,0,0. Koordinatnya. Koordinat X yang dipotong adalah berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang sini. Sini kan? Di sumbu X. Nah, kalau mau cari titik potong sumbu Y, selain dari Y apa? 2, 3, X, Y, Z. Buang Y-nya, tinggal apa? X, Z kan? X dan Z. Berarti X-nya 0, Z 0. Ini cara gambarnya. Jadi kita masukkan Z-nya 0, 15 kurang X-nya 0, Y-nya kita cari. Nah, yang 0 hilang. Terus yang 5 min 5Y pindah ke kiri. Jadi plus. Sama 15. Berapa Y? 15 bagi 5 berapa? 3. Berarti titiknya 0,3,0. Y ini yang 3 kan? Berarti sini 1, 2, 3. Ingat kalau gambar perspektif yang mendatar vertikal itu yang sebenarnya. Terus yang miringnya yang lebih kecil kan? Jadi lingkaran kelihatannya seperti elips ya. 3. Terus yang Z, kalau cari Z berarti selain Z apa? X dan Y. Berarti X dan Y-nya 0. Kita masukkan Z adalah 15 kurang 3 ya. Yang kita ganti itu ini ya. Z-nya ini. Z-nya adalah apa tuh? 15 kurang 3 kali X-nya 0. Y-nya juga 0. Yang 0 ini hilang. Tinggal Z sama dengan 15. Titiknya 0,0,15. Nah ini. Ini banyak nih. Nah, tinggi paling tinggi 15 tuh. Halo? Nah, ini kita hubungkan nih. Jadi bentuknya, nah, jadi adalah 5. Betul nggak? Halo? Nah, alasnya itulah yang hati-hati menentukan X konstan Y berubah atau Y konstan X berubah. Ada dua cara kan? Kalau ini tidak bisa pakai koordinat tabung. Yang apa tadi? D area adalah nih. D area adalah nih. Koordinat tabung D area adalah RD theta. Tapi kita gunakan koordinat kartesius. Ya, karena ini tidak melingkar. Kalau melingkar, eh, sebaiknya menggunakan kotak tabung. Ya, oke. Nah, alasnya ini kita perhatikan nih, alasnya. Alasnya kita gambarkan. Ya, kita gambarkan alasnya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini, nah, berapa? X-nya 5, Y-nya 3 ya. 3. 1, 2, 3. Ini gambarnya enggak. Berapa? 1, 2, 3. Terus ini
5. 1, 2, 3, 4, 5. Garisnya, sumbu X, sumbu Y. Ini adalah 0. Ini tadi ini. Kalau ini kita anggap konstan, kita tulis X konstan atau X dipegang tetap, ya. X konstan, berarti X terletak antara apa? Halo? X dari 0 sampai 5 mana? Nah, Y-nya mana? Y-nya dari mana sampai mana? Halo? Y-nya dari mana sampai mana? Ya, dari sini ke sini kan? Nah, di sumbu X, Y 0 nggak? Di sumbu X, Y 0 kan? Ya, di sumbu X ini Y sama dengan 0. Nah, ini Y-nya berapa sini? Itu kita cari. Berapa Y-nya? Halo? Berapa Y-nya sini? Ini yang menggunakan persamaan, kalau ini namanya AB, misalnya AB, kita gunakan namanya persamaan segmen garis AB. Apa rumusnya? Persamaan garis AB. Apa? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Bisa ingat? Ini yang banyak dipakai di program linear. Ingat, ilmu yang paling inti dari teknik industri itu adalah operation research, research operasional. Ya nak? OR, operation research. Di dalam operation research banyak menggunakan linear programming, pemrograman linear. Linear itu salah satu ini. Di SMA ada belajar apa? Ada saya punya tepung sekian kilo, saya punya mentega sekian kilo, saya mau buat roti tawar. Ada 2 jenis. Ada kan? Nah ini dasar ini pakai ketidaksamaan X per A tambah Y per B satu ini. Ya, ini persamaan garis menurut 2 titik sebetulnya. Nah Y-nya berapa nih? Kita masukkan A itu apa? A itu adalah apa? X yang dipotong. Absisnya 5. Bisa positif, bisa negatif ya. B-nya apa? Y yang dipotong. Sumbu Y dipotong 3 kan? Bisa positif, bisa negatif. Ya, jadi X-nya A-nya 5, B-nya 3. Udah masuk sini. Jadi X per A-nya 5, Y-nya B-nya 3. Nah, KPK dari 35 berapa? 15 kan? Kali 15. Coba. X per 5 kali 15. Y per 3 kali Y per 3 kali 15. Ya. Y per 3 kali 15. 1 dikali 15. Berapa? Semua kali 15. Ini coret berapa nih? Halo? Coret ini bagi 5 1 ini 3. Ini bagi 3 1 ini 5. 1 kali 15 15. Jadi hasilnya apa? 3X tambah 5Y sama dengan 15. Berapa 5Y? 5Y adalah 15 kurang 3X nggak? 3X-nya pindahkan. Berapa Y? Y adalah 15 kurang 3X per 5. Inilah yang dimasukkan ke sini. 15 kurang 3X per 5. Jadi X itu konstan 0 sampai 5. Y-nya dari sumbu X, yaitu Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0. Di sumbu X. Dari 0 sampailah 15 kurang 3X per 5. Kalau X konstan, bisa Y konstan? Bisa. Y konstan 0 sampai 3, tapi X-nya dari sumbu Y, X sama dengan 0, sampai ada garis miring tadi ini. Cari ini. 3X adalah 15 kurang 5Y, X adalah 15 kurang 5Y per 3. Ya nak? Bisa juga. Ada 2 cara. Bisa X konstan, Y berubah, atau Y konstan, X berubah. Paham?
Kita ambil X konstannya ya. Nah, dapatlah harga batas ini. Ini yang disebut harga boundary ya. Boundary-nya ini. Harga batasnya. Jadi, dari sini kita bisa menghitung apa? Kita bisa menghitung volumenya ya. Jadi volume apa? Volume limas apa? Volume limas adalah Anda mau pakai yang mana? Kalau menurut saya lebih gampang double integral ya. Kalau mau triple ya boleh aja. Kecuali yang minta triple ya. Ini bisa dua. Cara pertama pakai double integral Z D area. Berarti dia menggunakan eh, ini X ini Y ya. Nanti X-nya konstan berapa tadi? 0 sampai 5. Y-nya berubah, Y-nya dari 0 sampai 15 kurang 3x/5. 0 sampai 15 kurang 3x per 5 ya. Benar ya? 15 kurang 3x per 5. Terus Z-nya berapa? Z-nya yang diketahui ini tadi. Z-nya given ini Z-nya berapa? 15 kurang 3x 15 kurang 3x kurang berapa? 15 kurang 3x per 5 kurang 5y. Kurung. Nah, ini kalau ini Y sini apa? DY. Kalau ini X, ini apa? DX. Ini yang disebut D area. Ingat, ini adalah cara pertama menggunakan double integral. Bagaimana kalau cara kedua? Menggunakan triple. P volume 5 adalah triple integral D volume. Anda tahu D volume sama dengan apa? DZ kali D area. Tinggal lihat D areanya. Apakah kartesian atau koordinat tabung? Enak. Nah, ini 3. Kalau 3 sini apa? Tambah lagi satu lagi nih. Z. Z berapa? Halo? Kalau ada Z sama dengan Z di alas di sini dia gambar ya. Ini Z. Di Z nih di alas Z 0. Nah, bidang ini dia nih. Ya, bidang yang kuning nih. Jadi Z dari 0 sampai 15 kurang 3x kurang 5y. Udah. Jadi kalau anak Z terletak antara apa nih? Dari 0 sampai 15 kurang 3x kurang 5y. Inilah Z nih. Berapa? Ini tambah Z-nya sini. Jadi X-nya tadi dari 0 sampai berapa tadi? X-nya dari 0 sampai 5. Ya, X dari 0 sampai 5. Y-nya dari 0 sampai mana? 15 kurang 3x ya. 15 kurang 3x per 5 ya. 15 kurang 3x per 5. Z-nya dari 0 sampai nah, sebenarnya sama nanti di sini waktu indeks ada Z, Z batas atas kurang batas bawah itu Z-nya sama ya. Itu sini apa? 15 kurang 3x kurang 5y enak. 15 kurang 3x kurang 5y gitu. Nah, baru sini DZ D area. D areanya pasti ini DY DX. Coba Anda lihat. Betul nggak? Coba kita lihat. Z DZ. Y DY. Oke. Kan Y DY. X DX. Itu nggak gitu. Ini gambarannya ini. Jadi kalau Anda mau pakai double graph ini kita ini integral Z Z Z batas atas ke bawah. Jadi sebenarnya jadi tidak gampang double graph. Ini kan triple-nya kan jadi kita tahu kan ya. Oke.
Shift berikutnya baru kita bahas secara lengkap ya caranya. Baik, kita absen dulu. Ini kita save dulu ya. Lupa hilang deh. Office. Oh, salah. Ini pertemuan 20 sekarang minggu ke-11 ya. 21 ya. Eh, tempat ketemu ya. Sesinya 21 minggu 11. Nanti 21 22 ya. Jadi attendance. Nah, ini banyak amat nih. Ini sih cuma 4 orang. Astaga, ampun deh. Abia Balinda Dwi Putri. Ya, absennya daripada nanti problemnya kalau yang ada izinnya apa jadi masalah. Ini kan computerized. Komputer nggak mengenal, nggak ada feeling dia. Ya mesin deh. Jadi udah, hitung aja lah. Ya udah, Aifida hadir. Alfa ikut itu ya. Nggak hadir. Adika, Kar, Karmon, Sandius Roselan, nggak ada. Emmanuel Abel Pramudito, Yvonne Francisca, itu forget atau apa? Ya. Jennifer Colin, ah, wow, badan besar, shoot di Rina ya. Keisha Safira hadir. Terus Kurani Siena Permata Abbas, Michael Yuan Halim, hah? Hadir. Muhammad Gibran, Gibernau, Muza, Astrid Vanisha, basket semua tuh. Wah, hadir. Muhammad Nufail A. Gifari, Nazara Ziva Adrini, Patricia Keva Andai, Anda tuh. Terus Filipus Jeremy Jojo Santoso, Reno Yusuf Dana, Richard Yang, Steve William, Siva Juwita Ananda, hah? Nah. Tito, Tito Suryadinata, Zaidan, bahaya itu. Attendant log status. Oke, masuk ke season log. Season log tentang kita sudah lewat ya. Topiknya divergensi dan current. Current itu yang cross vector, cross ya. Del cross vector apa? Divergensi dot vector ya. Nah, bahan kita udah selesai ya. Kita punya latihan-latihan dia. Saya rasa enggak perlu ini ya. Tambah kuliah pengganti gitu, apa tambahan. Kalau kurang saya tambah. Kelas lain saya tambah saya. Bukan mata kuliah lain. Ada balinia sama. Yang latihan-latihan saya kasih. Yang selamanya saya kasih. Yang pernah saya kirim, saya ada latihan. Nah, itu. Jadi itu. Ya, kan ada soal latihan gitu.
Ya, yang latihan-latihannya buat ya. Oke, sesudah ya mungkin dari awal kan itu dari awal harusnya. Ya. Hmm. Oke, sudah jamnya kita istirahat dulu. Ya, makan utama ya. Saya juga belum makan gitu. Iya. Oke, kita istirahat dulu ya. Jadi ini stop share.